Sampai di akhir zaman, kata Nabi, orang melewati kuburan, dia bilang, wahai saudaraku yang di dalam kubur, lebih bagus aku yang ada di posisimu saat ini. Saking fitnah merajalela di mana-mana. Maka mumpung kita masih di bulan Ramadan, jadikan ini Ramadan terindah, terbaik, dan bisa jadi Ramadan terakhir kita. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke masjid, jangan, gak ada sholat di rumah deh. Kalau untuk perempuan, ibu-ibu, silahkan. Memang boleh di masjid, boleh di rumah, tapi lebih afdal di masjid. Pertama bisa dengerin ayat Al-Quran, kedua bisa lebih khusyuk, ketiga bisa ikut dengerin kajian, berjumpa dengan orang salih-salihah, silaturahim, banyak pahala di sini. Pada saat antum melangkahkan kaki dari rumah, jangan lupa bawa istri, bawa anak. Apalagi anak-anak kita yang masih muda, seret aja, tarik ke sini langsung. Kenapa? Kalau antum tidak menyelamatkan keluarga, siapa yang menyelamatkan? Antum ke akhirat membawa dosa sendiri sudah beban, sudah berat. Gimana kalau bawa dosa anak dan istri? Lebih ahsan kita tidak beristri, tidak beranak, kita tidak punya siapa-siapa. Beban kita sendiri aja udah berat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan ini Ramadan terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali bisa jumpa dengan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Artinya sedikit lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita, bukan kita yang tinggalkan. Halo? Masih hidup? Jangan mikirin makan dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan. Dari kemarin kita berdoa semoga sampai pada bulan Ramadan. Sekarang Anda berada di Ramadan. Apa yang Anda dapat dari awal Ramadan sampai saat ini? Apakah dari awal Ramadan sampai detik ini tidak ketinggalan sholat berjamaah, tidak ketinggalan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, tidak ketinggalan sholat tarawih, berapa kali khatam Quran, berapa kali bangun tahajud, berapa kali bersedekah, berapa kali berzikir, berapa kali istighfar, berapa kali sholawat. Kalau kita kasih penilaian, saya kalau contohnya, perumpamaannya, saya bagikan kertas kepada jamaah semua. Cuma hanya 3 kata. Yang pertama, ridha kepada diri sendiri. Yang kedua, tidak ridha. Yang ketiga, kurang tahu. Kalau saya kasih kertas ini, ridha, tidak ridha, dan kurang tahu. Kira-kira kita akan ngisi bagian yang mana? Dari awal Ramadan sampai detik ini kita akan apa? Ridha atau tidak? Atau kita tidak tahu? Atau bisa ditambahkan satu lagi, belum puas. Apakah kita sudah puas dengan Ramadan? Sulit juga kita puas dari musim yang penuh berkah. Karena kita sudah menuju di akhir Ramadan ini, intisari dari Ramadan. 10 malam akhir itu intisari dari Ramadan. Tapi sayang sekali kita disibukkan. Ada yang ke pasar belanja pakaian, ke pasar Tanah Abang atau tempat yang lain. Jadi mereka ini subhanallah. Jadi bulan Ramadan bagi mereka ini hanya bulan makan, minum, persiapan kue lebaran, persiapkan pakaian, padahal semua itu bisa dipersiapkan sebelum Ramadan. Coba ibu-ibu,
sibuk di dapur 10 malam akhir. Dari tanggal malam 21 masuk, keluarnya sudah tanggal 30 apa bertakbiran. Menetap 24 jam di dapur. Kita keluar masuk rumah, dia di dapur lagi. Main di dapur terus. Jadi hilang 10 hari akhir. Ada yang mudik sampai dia di perjalanan, walaupun di perjalanan bisa meraih Lailatul Qadar. Yang penting ada catatan. Ketika lelah istirahat, tidak boleh memaksakan diri, jangan ketinggalan sholat, walaupun dengan qasar atau jamak. Kemudian jangan lawan arah. Kemudian lagi kita zikir dan istighfar di perjalanan. Ulang surat-surat yang kita hafal kemarin. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Tabbat yada idza jaa nasrullahi qul ya ayyuhal kafirun inna a'tainaka al-kautsar araita alladhi yukadzibu bid-din li ila fi quraish. Surat-surat yang kita hafal coba di dalam perjalanan gitu kita ulang lagi. Jadi sayang sekali kita disibukkan dari 10 malam akhir sehingga pada saat malam akhir tersisa hanya orang di atas usia 60 di masjid. Halo? Tersisa untuk 10 malam akhir yang muda-muda itu pada hilang, meninggal dunia. Tapi pada hari raya Idul Fitri, nanti pada salat Id, pada hidup lagi. Maka sayang sekali, jangan sampai kita sia-siakan akhir dari Ramadan ini. Tinggal sedikit. Apakah ada tips agar kita benar-benar tetap bertahan dan semangat sampai akhir? Yang pertama, luruskan niat kita. Perbaharui niat kita. Walaupun belum tentu kita sampai akhir semangat Ramadan ibadah dan lain, tapi yang penting sudah niat. Nabi bersabda, innamal a'malu, hafal, masya Allah, tabarakallah. Kalian hafal, tapi kita praktiknya sulit. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka pertama dan paling utama, luruskan niat, perbaharui niat kita. Seolah-olah itu kita mau melakukan perjalanan dari awal. Biar kita lebih semangat, lebih giat lagi. Niyatul mar'i al-mu'min khairu min amali. Niat seseorang lebih bagus dari amalnya. Ada sahabat yang ikut peperangan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, mana salawat sallallahu alaihi. Insyaallah orang bakhil dengar nama Nabi tidak bersalawat sallallahu alaihi. Nabi pas pulang dari peperangan, kata Nabi SAW, ada orang di kota Madinah tidak ikut peperangan tapi dapat pahala seperti kalian. Loh, kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Masa mereka duduk manis di kota Madinah, kita ikut perang, nyawa kita taruhannya, harta dan lain. Mereka dapat pahala dengan kita padahal mereka di Madinah. Apa kata Nabi SAW? Ya, habasahumul uzr. Mereka terhalang oleh uzur. Ada yang sudah sepuh, ada yang tunanetra, ada yang sakit dan lain. Jadi mereka terhalang karena uzur. Niat mereka mau ikut berperang, mau ikut peperangan sama Nabi, tapi terhalang karena uzur. Jadi kata Nabi, karena niat mereka sudah dapat pahala. Maka kalau antum sebelum tidur malam ini, ya Allah, sebelum tidur aja kepingin bangun tahajud, tiba-tiba antum bangun pas sahur, dapat pahala tahajud. Tapi jangan cuma niat doang, disertai dengan apa? 3 tips. Pertama, pasang niat. Kedua, pasang alarm. Ketiga, minum air sebanyak-banyaknya, pasti bangun tengah malam. Betul? Coba dipraktikan. Bangun tidak? Nah, apa? Astagfirullah. Bangun pipis kata beliau. Anak kirain beliau bilang bangun wudu, sholat, tidur lagi. Kan enak sekali gitu kan? Jadi para jamaah, niatkan terlebih dahulu. Perbaharui niat kita. Anggap ini Ramadan baru mulai. Besok baru pertama kali, baru hari pertama kita puasa.
Kenapa? Memperbaharui niat itu bagus. Memberi semangat baru, dorongan baru bagi kita untuk terus melangkah. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai catatan, nih laporan amal ibadah kita. Halo? Masih hidup? Jadi laporan catatan amal kita ini dilaporkan kepada Allah ada 3. Laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan. Laporan harian pada saat sholat subuh dan sholat asar. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Bahwa malaikat itu bergantian, siap-siapan tuh mereka. Jadi ada yang lapor, kita lagi sholat subuh, ya. Kemudian nanti gantian sholat asar, lapor lagi, kata Allah. Dan Allah lebih tahu, kalian menemukan hamba saya lagi ngapain. Ya Allah, kami datangi mereka, mereka lagi sholat subuh. Kami balik, mereka lagi sholat asar. Jadi laporan harian kita pada saat sholat subuh dan sholat asar, jangan sampai laporan kita naik kosong, sholatnya gak ada. Yang kedua, laporan mingguan, pekanan. Kamis malam Jumat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah juga. Bahwasannya kata Nabi, laporan amal anak Adam ini, orang beriman ini, setiap Kamis malam Jumat dinaik semuanya kecuali satu, illa qati' rahim. Kecuali mereka yang memutuskan tali silaturahim, tidak bakalan naik. Yang ketiga, laporan tahunan di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Hadisnya riwayat Imam Nasai dalam Sunan dari Usamah bin Zaid. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa aku sering melihat engkau ini puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan yang lain?" Kata Nabi, di bulan Sya'ban ini letaknya antara Rajab dan Ramadan dan sering dilalaikan banyak orang. Dan amalan kita diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Saya senang amal saya diangkat sedangkan aku dalam keadaan puasa. Perbaharui niat kita. Jangan sampai laporan buku catatan kita naik ke Allah ternyata kosong dari ibadah. Perbaharui sekarang, saat ini. Perbaharui niat kita, ya Allah, aku akan lebih giat, lebih semangat lagi untuk mengerjakan ibadah. Yang kemarin ketinggalan, saya tidak mau ketinggalan lagi, ya Allah. Itu niat. Yang kedua, berbanyak zikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini zikir boleh dibaca sebelum salam, boleh sesudah salam. Itu zikir cinta dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, maka guru-guru kami kalau memberi hadis ini, dia bersalaman dengan kita sambil mengucapkan, saya mencintaimu karena Allah, saya mencintaimu. Rasulullah pernah berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk, saya mencintaimu. Jangan tinggalkan selepas salat zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, berikan semangat untuk saya. A'inni, berikan pertolonganmu kepadaku. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa memperindah ibadah-ibadahku. Salat kita biar lebih indah, puasa lebih indah, bacaan Quran lebih bagus. Zikir ini jangan ditinggal. Kata ulama, sebelum salam atau sesudah salam, kata ulama bebas. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Kemudian jangan lupa zikir ini, zikir istiqamah. Zikir istiqamah ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Zikir ini Nabi tidak berlepas dari zikir itu, terus dibaca. Kenapa? Agar kita benar ditetapkan di atas keadaan taat, dalam ibadah, dalam agama. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin. Ya Allah, hidupkan kami di dunia sebagai orang muslim, wafatkan kami dalam keadaan iman.
Maka zikir ini jangan ditinggal karena ini zikir istiqamah. Doa istiqamah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ingat pahala yang berlimpah di bulan Ramadan. Sunnah di bulan Ramadan pahalanya besar. Apalagi yang wajib. Sunnah subuh, qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia beserta isinya. Allah. Halo? Dalam Sahih Muslim dari Ummi Aisyah wa Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi bersabda, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh yang dimaksud adalah qabliyah subuh, lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya salam. Rakaat sunnah lebih bagus dari dunia beserta isinya. Gimana dengan 2 rakaat fajar yang wajib? Sunnah, qabliyah, ba'diyah gimana? Maka Nabi SAW dari hadis Ummu Salamah, 12 rakaat sehari kita dapat rumah di surganya Allah. Tidak bayar pakai uang, pakai sholat. Itu yang kita kenal 12 rakaat itu sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Yang muakkad dari Nabi SAW. Kita kerjakan, kita insya Allah mendapatkan ganjaran adalah rumah di dalam surga di Allah. Kata Sayyidah Ummu Salamah istri Nabi atau Ummu Habibah yang meriwayatkan, kata beliau, sejak aku dengar dari Nabi gak pernah ketinggalan. Kita ini masuk masjid pas saat salat fardu doa. Kita ikut comot 4 rakaat, habis itu kabur. Qabliyah ba'diyah gak dikerjakan. Sampai kita kalau bangunnya kesiangan subuh, kita sholat 2 rakaat subuh doang. Ente sudah telat, kita sudah terlambat bangunnya, sunnah ditinggal lagi. Memang boleh, boleh. Kerjakan 2 rakaat sunnah qabliyah subuh dulu, baru 2 rakaat fajar. Dikerjakan. Musibahnya kadang-kadang kita terguyur. Subuhnya kesiangan, duhanya on time. Dohanya jam 8 pas, kerjakan. Alasan biar rezekinya lancar. Sumpah tidak bakalan lancar. Malah makin sulit. Kenapa? Kunci membuka pintu rezeki salat subuh berjamaah di masjid. Halo Besti, masih hidup? Jadi lihat tuh, kalau dikerjain ustaz-ustaz bahwa antum salat duha, insya Allah rezeki ente lancar. Insya Allah kalau antum belum salat subuh berjamaah, rezeki antum tidak bakalan lancar. Kenapa? Salat duha ini fungsinya, memang secara umum salat itu membuka pintu rezeki. Tapi fungsi salat duha sebagaimana hadis Nabi, untuk sedekah bersendian dalam tubuh kita. Itu fungsi salat duha. Umat Islam sekarang mengerjakan salat duha on time lebih dari salat subuh. Maka kata ulama, salat subuh ini adalah membuka pintu rezeki kita. Itu bagikan pagar rumah. Dan salat duha itu rumah kita, pintu rumah. Kita nggak mungkin lompat pagar, kita pasti lewatin pagar dulu. Pagarnya salat subuh, pintu rumah adalah salat duha. Salat duha itu pelengkap, penghias. Berlengkap saja. Tapi intinya adalah salat subuh berjamaah di masjid. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina, Masjidil Aqsa kemarin diserang oleh Zionis Yahudi ini. Dan mereka menyerang orang-orang yang ada di dalam masjid. Bahkan menangkap banyak orang yang dibawa oleh Zionis tersebut, tentara. Tapi mata dunia tertutup, badan buta semua, kayak Dajjal. Kemarin Ukraina pada saat diserang Rusia, semua pada bersuara, kambing-kambing pada keluar dari lubang. Presiden-presiden yang kayak domba pada keluar, muncul, wah di serangan nggak boleh, itu melanggar kemanusiaan. Bodoh kalian. Di mana Palestina bertahun-tahun dijajah, nggak ada satupun kambing dari lubangnya keluar membicarakan. Antum kalau lihat foto dan video saya dikirimin dari Palestina, Al-Quran aja dilecehkan, diremehkan. Keinjak sama mereka nggak menghargai, nggak tahu Quran. Maka bersyukur sekali timnas Zionis Yahudi ini nggak menginjakan kakinya di Indonesia. Walaupun kita sedih, kecewa karena dicabut oleh FIFA, silahkan cabut semua kalau bisa. Kita hidup dengan prinsip atau lebih bagus tidak usah hidup. Kita ini dibela pada saat kita merdeka oleh rakyat Palestina.
dan yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama Mesir. Masa kita begitu tinggal kita lepas? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa di Ramadan ini kita punya juga doa mustajab. Doakan saudara kita dimanapun berada. Kita ini di negara yang aman, nyaman, kita sholat nggak diganggu. Bayangkan, baru saya dapat video dari Yaman, negara Yaman, wallahu alam. Dan baru dapat tadi videonya, itu orang Ahlus Sunnah dibubarkan sholat tarawihnya sama orang Syiah. Antum di sini nggak ada yang bubarin, sholat nyaman, datang dikasih makan, dikasih minum, enak hidup. Antum kalau hidup di sana bagaimana? Mereka tetap kekeh mau sholat, mau ibadah, walaupun ditembak, walaupun dibunuh, walaupun disiksa. Antum di sini dikasih nikmat, tapi kita mesti selesaikan ibadah kita. Maka mumpung kita masih di bulan mulia ini, maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ingat bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Titik. Gak ada yang tahu kita hidup sampai besok atau tidak. Maka jadikan Ramadan ini terindah kita, terbaik kita, dan juga jadikan Ramadan ini adalah terakhir kita juga. Saudara, tetangga, keluarga, orang yang kita cintai, tahun lalu bersama kita masih sholat sulam. Saya ingat tahun kemarin, apa tahun berapa saya kesini ya? Nah, Maulid kan? Dan kalau nggak salah pernah sholat tarawih di sini belum? Belum. Tapi Maulid kemarin ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal kak? Ada, alhamdulillah pada pulang duluan. Kenapa? Biar tidak melihat kekejaman dunia. Biar tidak melihat musibah-musibah yang ada di saat ini. Kita ini dikasih hidup sama Allah. Coba lihat. Sampai di akhir zaman, kata Nabi, orang melewati kuburan, dia bilang, wahai saudaraku yang di dalam kubur, lebih bagus aku yang ada di posisimu saat ini. Saking fitnah merajalela di mana-mana. Maka mumpung kita masih di bulan Ramadan, jadikan ini Ramadan terindah, terbaik, dan bisa jadi Ramadan terakhir kita. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke masjid, jangan, gak ada sholat di rumah deh. Kalau untuk perempuan, ibu-ibu, silahkan. Memang boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi lebih afdal di masjid. Pertama bisa dengerin ayat Al-Quran. Kedua bisa lebih khusyuk. Ketiga bisa ikut dengerin kajian. Berjumpa dengan orang salih-salihah, silaturahim, banyak pahala di sini. Pada saat antum melangkahkan kaki dari rumah, jangan lupa bawa istri, bawa anak. Apalagi anak-anak kita yang masih muda, seret aja, tarik ke sini masuk. Kenapa? Kalau antum tidak menyelamatkan keluarga, siapa yang menyelamatkan? Antum ke akhirat membawa dosa sendiri sudah beban, sudah berat. Gimana kalau bawa dosa anak dan istri? Lebih ahsan kita tidak beristri, tidak beranak, kita tidak punya siapa-siapa. Beban kita sendiri aja udah berat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jadikan ini Ramadan terindah. Paling bagus bagi kita. Coba, kalau kita dinyatakan kita malam takbiran meninggal dunia, kita dapat bocoran gitu. Kalau ada, ya, kalau kita dapat bocoran akhir Ramadan ini kita meninggal dunia, saya yakin setiap malam, masya Allah, sholat yang paling bagus. Jangan gitu, malaikat maut datang sekarang ke kita, berdiri, pegang mic, gantiin saya duduk di bawah. Malaikat maut bilang, para jamaah yang hadir, silakan persiapkan diri, 5 menit lagi kalian dicabut nyawanya. Aduh, kok cepat amat, makanan aja belum habis. Kata beliau, 5 menit lagi waktu kalian. Saya yakin, berebut semua pada sholat lagi. Biar kenapa? Pada saat 5 menit habis, dicabut nyawanya dalam keadaan ibadah. Bayangkan, 2 rakaat yang kita kerjakan itu pasti akan menjadi rakaat terakhir dan terindah kita. Kenapa? Karena kita tahu habis itu wafat. Begitu demikian. Kalau kita meyakini bahwa ini bisa jadi Ramadan ini terakhir, kita akan memperindah ibadah-ibadah kita. Maka mumpung kita masih dikasih kesempatan, dikasih hidup oleh Allah, kita bisa lebih berbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah ke masjid dan Al-Quran. Masjid jangan sampai kosong. Salat subuh kita masih sepi. Yang anak heran betul, sampai saat ini belum menemukan jawaban. Mudah-mudahan jamaah bisa kasih jawaban ke saya. Saya mutar kanan, mutar kiri, sampai mutar ke jalan sebelah, belum menemukan jawaban. Tahu kenapa? Saya bingung kenapa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pada saat salat subuh umat Islam meninggal dunia. Subuhnya pada sepi masjidnya.
Tapi pada saat saya ke lapangan atau ke masjid sholat id, ramai banget. Padahal sholat subuh wajib, sholat id itu sunnah. Perhatikan itu enggak? Malam takbiran, bocah-bocah itu takbiran sampai jam 3, sampai bobo di masjid. Subuh lewat, ikut sholat id, tidur di jalanan. Padahal Islam tidak menyuruh Anda berzikir atau bertakbir sampai pagi hari. Sunnahnya adalah takbir mutlak. Ada mutlak, ada muqayyad, ada yang terikat dengan waktu, ada yang bebas. Bebas itu lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di mall, lagi di mana zikir. Tapi yang terikat itu yang sunnah selepas salat fardu. Kalau selesai salat fardu, ente tidur dulu biar bangun salat subuh berjamaah. Saya bingung masuk salat subuh hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Pada saat saya masuk masjidnya kosong. Loh, jamaah meninggal apa? Tiba-tiba saya ngisi khutbah id di mana? Tiba-tiba masjidnya ramai banget. Lapangannya penuh. Maaf, yang sudah tua, yang pakai tongkat, yang pakai kursi roda, nenek-nenek, anak-anak, kuntilanak, semua pada ikut sholat. Loh, kalian tadi subuh kemana Pak? Bu, kalian tadi subuh kemana? Saya kirain pada meninggal dunia. Saya mau pajang foto kalian ada di masjid. Fulan meninggal dunia. Kalau bisa pengurus masjid, kalau berani, jamaah-jamaah tetangga masjid yang nggak ke masjid, itu tempelin fotonya di rumah, pintu rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau enggak dipanggil di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Sebutkan nama mereka yang enggak ke masjid. Loh, karena dia enggak ke masjid, kita enggak tahu, kita anggap dia meninggal. Halo? Betul tidak? Kalau berani, kalau enggak usah, takut mati syahid. Panggil aja pagi hari atau sore hari pada saat berbuka puasa. Tahan azan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang ke rahmatullah, fulan. Sebutkan fulana dan fulana, sebutin. Kenapa? Ya orang enggak pernah ke masjid. Pas dia datang berantem, Pak, sembarangan aja, orang masih hidup dibilang innalillahi. Bukan Pak, maaf, udah lama enggak ketemu, kirain udah meninggal dunia. Kan mumpung Ramadan banyak yang doain. Itu bukan doain sehat, itu doain mati, orang disumpahin mati tadi katanya. Maka para jamaah, kita mendekat ke masjid. Salat 5 waktu jangan ditinggal. Salat sunnah qabliyah, tanda cinta kepada Nabi. Sunnah qabliyah ba'diyah. Salat tarawih. Salat tarawih yang kita kerjakan ini bukan salat tarawih Nabi. Itu salat qiyamul lail. Tahu qiyamul lail? Salat yang dikerjakan habis isya. Ini bukan salat tarawih. Antum kalau mau ikutin tarawih Nabi beda, Pak. Tarawih Nabi itu 1 rakaat hampir 5 juz lebih. 1 rakaat. Bayangin sampai 8 rakaat. Ya. Sahabat Hudzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Mas'ud pernah ikut di belakang Nabi salat malam. Tiba-tiba Nabi buka surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Tiba-tiba 100 rakaat kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, Nabi kemungkinan 100 rakaat ruku, ternyata lanjut habis Al-Baqarah 286 ayat. Kata beliau nanti selesai Al-Baqarah ruku, ternyata enggak juga. Lanjut An-Nisa habis, lanjut Ali Imran habis, 5 juz lebih. 5 juz berapa halaman? Baru Nabi rukunya persis seperti beliau berdiri, tegak berdiri. Beliau bertegak berdiri 2 jam, berarti rukunya 2 jam. Sujudnya disamakan. Allah. Orang yang ikut sama Nabi esok hilang, enggak ada. Enggak ikut lagi. Enggak bisa kata dia. Nabi sholat sampai kakinya bengkak SAW, padahal diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan kita menjauh dari masjid. Sayang sekali, tetangga masjid nggak pernah ke masjid. Orang nggak mau ke masjid, sekali ke masjid sombong, di depan imam tidur lagi. Kenapa? Meninggal dunia. Maka jangan sampai antum sekali-kali masuk masjid di depan imam, tidur di depan imam. Hati-hati. Maka para jamaah, kesempatan bagi kita bisa ikut hadir salat berjamaah di masjid. Nanti kalau kita dipanggil fulan meninggal, orang-orang soleh yang ahli ibadah di masjid berebut mau nyolatin jenazah kita. Banyak berebut mendoakan kita daripada orang yang bilang, saya nggak kenal siapa itu. Itu Pak yang pakai rumahnya hitam tuh di depan masjid. Loh, itu saya nggak tahu Pak ya siapa. Ada orang jauh dari masjid tapi dikenal oleh ahli masjid, walaupun rumahnya jauh. Beda dengan orang yang di depan masjid, tapi sayang sekali tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Maaf, coba kalau masjid ini pakai absen.
Yang nggak pernah ke masjid pada saat meninggal jenazahnya mau dibawa sholat, nggak Pak, maaf, ini bukan penghuni sini Pak. Loh, orang udah meninggal, tapi nggak pernah masuk ke sini Pak. Malaikat di dalam nggak kenal kok. Betul? Coba kalau nama kita ada di sini gitu kan, tempat sujud kita, nanti malaikat saksi, bumi saksi, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita. Maka kita disunahkan kalau selesai 2 rakaat salat fardu pindah sedikit biar banyak tempat saksi-saksi di bumi. Bagaimana antum saksi? Saksinya antum aja di masjid nggak ada tempat. Gak mungkin di tempat yang lain karena segala kebaikan muncul dan ada dari masjid. Mendekatlah kepada Al-Quran. Maaf, mohon maaf. Ini sudah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Berapa halaman antum baca? Berapa juz antum baca? Alhamdulillah sudah 5 juz Pak. Apa? Juz Al-Fukat, juz Mangga, juz Rumi. Bukan itu Pak. Yang saya maksud juz Al-Quran. Itu persis antum kayak orang yang diberhentikan naik motor sama polisi. Pak, mana surat? Dibukain joknya, keluarin juz amma. Ini Pak, banyak surat kata dia. Bukan itu yang dimaksud. Surat motor, ya, surat kendaraan. Maka kalau kita, coba kalau ditanya, berapa surat antum baca? Saya tadi ketemu anak muda di salah satu kajian tadi siang. Anak muda itu ternyata sudah khatam Al-Quran baru sekali. Allah, saya penasaran. Anda sudah nikah? Belum katanya. Oh, pantasan sudah khatam. Biasa yang sudah nikah banyak tugas, banyak kerjaan sehingga beliau itu lupa baca Quran. Maka coba para jamaah, nih maaf, mulai dari malam ini, nggak usah dari Al-Baqarah. Kalau takut, Al-Baqarah kan panjang 286 ayat. Setiap hari di balik halaman masih berapa lagi ya? Baca juz amma aja dulu. Baca juz amma. Malam ini sebelum tidur baca surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Surat apa? Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jangan ikutin nenek-nenek Al-Muluk. Muluk apaan gitu kan? Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Itu salah. Ya, nama suratnya salah, gimana isinya? Maka kita sebelum tidur malam ini surat apa? Setuju? Setuju? Ya udah, sudah berjanji sama Allah kalian. Ikan di masjid, saksi malaikat dan orang-orang beriman. Maka kalian sebelum tidur ambil Quran, baca surat Al-Mulk. Orang 30 ayat sebentar kok. Gak sampai 5 menit selesai. Besok antum baca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Besoknya lagi Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab. Wah, kadang-kadang orang nggak tahu nama surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Kan kemarin saya ngisi gitu. Manasik umrah buat jamaah. Saya bilang ibu-ibu, udah sepuh beliau. Nanti kalau selesai tawaf, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Kafirun. Hah? Apa itu Al-Ikhlas sama Al-Kafirun? Innalillahi. Nggak tahu? Enggak. Ternyata kata ustazahnya di sebelah saya, bilangin aja Syekh, kul ya dan kulhu. Memang surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Ternyata beliau nggak hafal namanya, tapi hafal awalnya, ujungnya doang. Maka besok kita mulai 3 surat. Setiap hari aja. 3 surat, 3 surat, 3 surat, 3 surat. Ini lihat kita baca beberapa surat tadi. Surat Al-Buruj kita mulai dari 2 rakaat pertama surat Ali Imran, kemudian surat Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah. Berapa lama kita tadi? Sebentar. Apalagi kan ditambah dengan ruku, sujud segala macam. Antum cuma baca sebentar. Tidak memakan waktu. Maaf. 5 menit aja, 5 ayat sebelum tidur buka Al-Quran, biar mata kita terakhir dilihat Quran. Bukan handphone, bukan WA. Terakhir kali mata melihat itu apa? Istri kita. Pas mau tidur dia lagi, bangun tidur dia lagi. Sampai suaminya bangun tidur bilang, "Mah, tadi malam aku mimpi." Mimpi apa? Mimpi sudah nikah lagi. Kata istrinya, tidur lagi. Ceraikan istrimu itu di dalam mimpi lagi, kata dia. Ya, baru mimpi aja nggak boleh. Maka antum bersabar, insya Allah balasannya besar di akhirat.
Maka kita mendekat ke masjid dan mendekat kepada Al-Quran. Berbanyak zikir dan istighfar. Berapa kali antum berzikir dari awal Ramadan? Maaf, saya punya guru. Kalau kita acara kemana-mana, beliau itu dengan tasbih. Tasbih itu bukan tujuan ibadah, cuma perantara. Seperti sajadah, perantara. Seperti mic ini, perantara. Bukan apa. Dulu di zaman Nabi, sebagian sahabat menghitung tasbih pakai biji kurma. Ya, Nabi lihat dia bolak-balik masih bagi biji kurma lagi zikir. Kata Nabi SAW, mau nggak lebih bagus dari yang kamu zikirin itu? Baca doa ini, Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimat. Maka beliau ini kalau duduk di mobil, diantar kemana, zikir terus. Hitung-hitung bisa sehari, menurut saya pribadi, bisa 10.000 kali. Beliau nggak berhenti, zikirnya terus. Kalau ditanya sama beliau, ya Syekh, ada ini begini. Beliau jawab pertanyaan, balik zikir lagi. Kalau kita ngobrol sama orang, selesai cerita, nyambung cerita berikutnya. Nyambung cerita berikutnya. Sampai berjam-jam, nggak bosan. Tapi kita dengan tasbih, begini. Baru 1 menit. Ikut di acara tahlil, orang baca tahlil, dia tidur. Pas pulang, bawa tentengan. Bawa, Masya Allah. Bukan dia bilang, Pak, maaf tadi saya nggak ikut baca, Pak, saya ketiduran. Enggak, dibawa sama yang buah-buahan dikumpulin aja, diambil. Astagfirullah. Iya, saya sering lihat kasus begitu. Iya, pengalaman sering lihat begitu. Pas lagi di depan, karena biasa kan mantau dari depan. Saya kan duduk paling depan. Oh, berarti ini Aki ini tidur, Fulan tidur. Anak nggak tahu dia tidur apa pura-pura tidur. Biar nggak disuruh baca, karena nggak ada pegang Quran. Tiba-tiba pas mau duduk gitu udah. Pas sadaqallahul azim udah mau bubar, bangun lagi, hidup lagi. Pak, silakan. Oh ya, makasih. Tuh diambil, dibungkus. Tuh buah itu. Bini saya suka tuh buah itu, ambil. Jeruk kata dia. Astagfirullah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita zikir dari awal Ramadan sampai hari ini? Sebelum tidur kita zikir enggak? Maaf, kita enggak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Sebelum antum tidur, baca salawat sampai tertidur, ke bawah dalam mimpi. Insya Allah Nabi yang hadir di dalam mimpi. Betul enggak? Kalau kita sebut nama seseorang atau kita kangen dengan orang, kita sebut berkali-kali datang dalam mimpi. Itu cerita hati. Itu enggak ada tafsirnya. Tapi kalau kita sebelum tidur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau zikir salawat apapun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat terbaik yang mana? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang kita baca dalam tasyahud. Itu salawat terbaik karena dari Nabi langsung. Sallallahu alaihi. Sebelum tidur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sampai tertidur. Ya, insya Allah yang dibawa di dalam mimpi adalah Rasulullah. Biar kita semangat di akhir Ramadan ini, banyakin zikirnya, istighfarnya. Biar Allah turunkan rahmat kepada kita. Biar Allah angkat azab dari kita. Kemudian kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mendekat ke orang-orang yang saleh, orang-orang yang semangat. Kita kenalan dengan orang-orang saleh ini luar biasa. Di dunia bersahabat, di akhirat dapat syafaat. Mereka bersahabat kita di dunia, di akhirat dapat syafaat. Orang tua kita yang ada di depan ini, yang rajin ibadah, yang wajahnya pada bercahaya ini. Anak-anak muda jamaah ajak selfie itu, beliau-beliau itu. Yang wajahnya pada bercahaya, ajak selfie. Buat apa Pak? Biar kalau Bapak masuk surga, saya sudah ada bukti pernah ketemu di masjid. Antum kalau masuk surga, anak tanya sama Allah, ya Allah fulan tuh curang ya Allah. Masuk surga anak nak diajak ya Allah. Kan ada hadis dalam Sahih Muslim. Orang soleh akan memberi syafaat kepada sahabatnya. Dan dia mengatakan, ya Rabb, pernah fulan ikut sama kita salat tahajud, salat malam, salat tarawih, kajian bersama. Itu dia saksi. Dia akan diselamatkan kita dari api neraka jahanam karena syafaatnya orang soleh. Maka kita insya Allah dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Wa a'udzu bika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Itu menghancurkan, apalagi makan berlebihan. Ramadan tuh lihat tuh, tadi takjilnya berapa macam makan. Ada kolak,
es teh manis, es buah, lontong sayur, gorengan, 7 macam dibilang takjil. Itu balas dendam. Takjil itu air kurma, ya ringan-ringan, enggak. Dan kita makan secukupnya, biar ibadahnya enteng. Badan kita kalau kita makan secukupnya pas, itu badan kita terasa enteng, itu enak. Kemana-mana aman. Tapi kalau kita kekenyangan, bawaannya ngantuk, malas, kalau kita makan banyak itu sampai agak blow on dikit. Kadang-kadang baca ayat Al-Quran putar lagi. Kenapa? Karena ketutup, otak kita ketutup makan itu. Udah, ya nggak berfungsi, udah nggak aktif. Kenapa? Kebanyakan makan. Coba anak-anak kita yang agak gemuk itu pikirannya makan terus. Ada anak bangun tidur garuk perut. Sarapan apa, Ma? Anak Jepang bangun tidur garuk kepala. Mikir apa yang dia buat hari ini. Anak kita bangun tidur garuk perut. Mau sarapan apa hari ini? Ada nasi uduk nggak nih? Hah? Maka orang yang fokus hanya tujuannya makan dan makan, itu ukuran cerdas. Perhatikan. Imam Nawawi dulu sekali makan sehari, habis Isya. Sekali aja. Subhanallah. Maka badan mereka kurus-kurus, kecil-kecil. Kenapa? Enteng buat ibadah. Belajar ke sana, ngajar ke sana, jalan di sini. Salatnya sepanjang malam aman. Kenapa? Badannya enteng. Karena makanan itu kadang-kadang membawa penyakit. Sesuatu yang lebih batasnya itu bisa membahayakan kita. Mudah-mudahan para jemaah, mumpung kita masih berada di pertengahan Ramadan belum pergi meninggalkan kita, mudah-mudahan kita lebih semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Lebih dekat ke masjid, dekat dengan orang soleh, lebih semangat dalam mengerjakan puasa dan menjaga kualitas ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, mari kita buat perjanjian. Gak usah doa, cukup perjanjian ini saja agar kita dipertemukan di surga Allah kembali. Mohon dengan segala hormat sambil duduk bergandengan tangan, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Silakan bergandengan tangan, jangan sampai salah pegang istri orang. Silakan bergandengan tangan semuanya. Ikutin bacaan saya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah, sudah saling berjanji mengajak ke surga. Agar ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan, ayo berpelukan, peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.